Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat dan teman-teman setia WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuki hari yang ke-10 bulan suci Ramadan. Tidak terasa. Alhamdulillah. Artinya kita sudah hampir selesai sepertiga Ramadan. Ya, waktu cepat berlalu, roda cepat berputar. Dan mari kita terus tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan kita meningkatkan kualitas ubudiyah kita, dengan kita meningkatkan kualitas takwa, kesabaran, ihsan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi obat, akan menjadi penawar bagi situasi yang tengah kita hadapi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-10 ini kita akan mengkaji spesial ya mengenai rukun yang ketiga. Yaitu apa? Rukun tentang zakat. Ya, zakat sebagai satu sistem yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat muslim. Zakat sebagai solusi bagi kehidupan problematika terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia dan lebih khusus lagi oleh umat muslim dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah ayat 276 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Subhanallah. Kata-kata kalimat yang sangat tegas. Ya. Kalimat yang sangat menghunjam, yamhaqu, bukan lagi yudhibu, bukan lagi yuharrimu. Ya, ini lebih daripada yuharrimu, lebih daripada mengharamkan. Ya, kalau ada di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah juga, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini lebih daripada itu, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Wa yurbis sadaqat. Dan sebaliknya, dari kata yang sama dengan riba, yurbi. Allah menyuburkan sedekah. Ya. Jadi meskipun riba itu kelihatannya ya, melipat gandakan uang, menjadikan uang sebagai komoditi, uang menghasilkan uang, uang bekerja untuk ya, melipat gandakan uang itu, ya, ini dikecam oleh Allah. Ini praktek yang tidak benar, praktek yang zalim secara ekonomi, ya, yang sangat dikecam keras di dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memusnahkan riba. Maka Nabi ketika berbicara, dia berpidato di hadapan ya 100 ribuan orang pada saat khutbatul wada', pidato perpisahan di musim haji yang terakhir yang dialami Rasulullah SAW. Ya, ketika haji wada' itu beliau mengatakan, Adha'ur riba tahta qadamayya. Aku telah benamkan, aku telah injak riba itu di bawah kedua telapak kaki aku. Siapa yang menghidupkannya lagi setelah dikubur dalam-dalam ya, di dalam tanah ya, dengan kaki Rasulullah SAW, maka dia adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini. Wal iyazubillah. Saudaraku, teman-teman ya, setia sahabat WFS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka riba itu meskipun mengandung arti pertumbuhan, mengandung arti pertambahan, mengandung arti yang kelihatannya bagus, tetapi makna riba itu sangat jahat dan negatif bagi kehidupan manusia.
Dan Allah mengembalikan makna asal kata riba, yaitu yurbi, menyuburkan. Itu bukan untuk praktek uang bekerja melahirkan uang. Ya, uang jadi komoditi, bukan. Uang jadi alat pinjaman, uang jadi alat untuk membangun. Tetapi dia kemudian harus mengembalikan dengan melipat ganda. Bukan itu. Makna kesuburan, makna pertumbuhan, makna kebaikan itu dikembalikan Allah kepada asalnya. Itu dengan apa? Wa yurbis sadaqat. Allah menyuburkan sedekah. Sedekah inilah yang menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kerusakan yang disebabkan oleh praktek zalim yang bernama riba ini, saudara. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam keadaan kafir dan bergelimang dosa. Ya. Nah, ini menarik. Allah menyebutkan problem dan Allah memberikan solusi. Allah menyebutkan penyakit. Ini penyakit masyarakat, penyakit sosial, ekonomi ini kita riba. Dan Allah memberikan solusi obatnya, penawarnya, yaitu apa? Sedekah yang mesti disuburkan. Ya, terutama dalam saat masa sulit, masa krisis. Banyak orang terjebak ke dalam hutang. Ya, karena ingin menyelamatkan dirinya, karena ingin menjual barangnya, produknya, karena ingin sudah tidak ada lagi, maka dia harus meminjam, membangkitkan usaha. Ini jatuh kepada riba. Nauzubillah min zalik. Dan Allah tidak menginginkan itu, mengatakan musnahkan riba. Subhanallah. Padahal riba kelihatannya maknanya positif, bagus, bertambah, berkembang, ya, berlipat ganda keuntungan. Kelihatannya hebat, kelihatannya indah, tetapi dia di situ menyimpan kerusakan, ya, menghisap, menyedot, ya, darah orang-orang, ya, manusia hamba Allah Subhanahu wa taala akibat kezaliman yang ada pada praktek riba ini. Itulah hebatnya ajaran Islam. Allah memberikan syariat yang sempurna, ya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai solusi bagi seluruh problematika kehidupan manusia. Dikuatkan lagi dalam surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Sesuatu tambahan riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Ya, memang kelihatannya dengan insentif pinjaman, ya, kita bisa menghidupkan roda perekonomian. Tetapi di situ ada riba tambahan. Meskipun akan berdampak kepada bertambahnya harta manusia, tetapi itu adalah perbuatan zalim yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, fala yarbu indallah, maka apa kata Al-Quran? Itu tidak bertambah dalam pandangan Allah. Ya, wa ma ataitum min zakah, sebaliknya. Antitesa daripada riba itu apa? Wa ma ataitum min zakatin, dan apa yang kamu berikan berupa zakat. Jadi zakat ini antitesa riba. Kalau kita bicara tentang membangun ekonomi syariah, ya, memasyarakatkan bank syariah, ya, mensosialisasikan, ya, keharamannya riba, ini tidak bisa tidak. Kita harus mendapatkan solusinya dari apa? Zakat. Karena ini antitesa yang disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan turiduna wajhallah, untuk memperoleh keridhaan Allah, faulaika humul mud'ifun. Itulah, ya, mereka orang-orang yang melipat gandakan hartanya dan pahalanya di sisi Allah SWT. Jadi zakat itu, ya, melimpah, ya. Zakat itu akan melipat gandakan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau riba tidak, riba kelihatan yang berlipat ganda keuntungan, tapi hanya di dunia, dan itu mencelakakan, membinasakan orang, menjebak, ya, menjerat manusia ini, menghisap darah mereka. Tetapi zakat, saudara, tidak. Zakat itu memerdekakan manusia dari jeratan-jeratan hutang. Maka salah satu yang berhak menerima zakat siapa? Al-gharimun, orang-orang yang dililit hutang. Jadi zakat ini solusi dari apa? Praktek riba yang mereka ingin menjerat manusia dengan hutang. Ditawari hutang, ditawari pinjaman online, ditawari pinjaman ini, pinjaman itu, dengan syarat yang mudah, cukup dengan KTP, cukup dengan, subhanallah. Tapi mereka menarik, menghisap darah kita. Ya, pinjam 1 juta,
hanya diberi pinjaman ya 800.000, kembalinya harus 1.500.000. Apa ini? Nauzubillah min zalik. Tidak dibenarkan, saudara. Nauzubillah. Maka itu kembali kepada konsep Islam. Ya, Islam tegas mengharamkan riba. Islam tegas mencegah riba ini dan ingin memusnahkan riba ini sampai ke akar-akarnya, dan dengan itu Islam membangun pondasi perekonomian yang dibangun di atas pondasi zakat, infak, sedekah, ta'awun, tolong menolong, takaful, ya, saling menanggung beban. Ini ya maqasid syariah yang ada di dalam agama Islam untuk membangun perekonomian umat agar kita semua menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keutamaan sedekah, saudara yang dirahmati Allah, sebelum berzakat adalah Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? At-tahuru syatrul iman. Berwudu, bersuci itu adalah setengah bagian daripada iman. Subhanallah, separuh keimanan dengan bersuci. Wudu itu jangan dianggap remeh. Ya, kemarin kita sudah bahas dalam bab sholat kemarin. Ya, wudu ini separuh keimanan. Awalnya adalah langkah kita untuk bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat dan Allah suka pada orang-orang yang bersuci, saudara. Bersuci, berwudu adalah separuh keimanan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ya, sering berzikir, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas semua yang kita dapat, kita peroleh atau yang kita alami, selalu mengatakan alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, alhamdulillah. Dapat kesuksesan, alhamdulillah. Gagal, alhamdulillah juga. Subhanallah. Ini ya yang akan apa? Yang akan memenuhi timbangan amal kita. Juga alhamdulillah akan memenuhi memenuhi seluruh angkasa langit dan bumi. Lalu kemudian Nabi mengatakan as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Ya, kalau sudah bersuci, lalu kita salat itu menjadi cahaya pelita kita, petunjuk arah kita, supaya kita menjalani hidup ini mendapatkan berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada keimanan itu apa? Sedekah, zakat, infak, sedekah inilah bukti keimanan, burhanun, bukti. Ya, jadi ibadah atau dalam Islam ini iman itu tidak hanya teoritis. Iman itu bukan hanya di awang-awang, tetapi dia membumi. Iman itu bukan barang sesuatu yang mengawang-awang, tetapi dia membumi. Dibuktikan dengan apa? Kesalehan sosial, saudara. Ya, dengan kepedulian sosial, dengan solidaritas sosial. Bukti keimanan, kata Nabi SAW. Ya, tidak beriman seorang dari kamu kalau ada tetangganya yang tidur malam dalam keadaan kelaparan. Na'udzubillah min zalik. Salah satu ciri tanda orang beriman yang kepada Allah dan hari akhir adalah falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangganya, peduli kepada tetangga. Maka musim sekarang ini, ayo kita hidupkan gerakan peduli tetangga. Satu orang memberi kafalah kepada satu orang tetangganya yang membutuhkan, minimal satu orang. Ya, kalau bisa 5 orang, bagus. Bisa 10 orang ditanggung satu orang, bagus. Subhanallah. Ayo berlomba-lomba. Ya, terutama banyak yang kena PHK, banyak yang dipotong gajinya, banyak yang kemudian pendapatannya, rezekinya ini tidak jelas karena akibat pembatasan sosial, ada karantina wilayah dan sebagainya, ada PHK dan sebagainya. Subhanallah, ada penurunan daya beli masyarakat. Ini harus kita saatnya menghidupkan sistem zakat dalam membangun solidaritas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, riba adalah satu perbuatan yang sangat terkutuk, sangat tercela. Maka pengharamannya ini, ya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, cara Allah mengharamkan riba, zina dan sebagainya itu sangat menakjubkan. Allah tidak memulai
wahyu yang turun di Makkah, yang dihadapi ini pemuka-pemuka Makkah, Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang zalim, suka riba, suka zina, suka minum khamar. Subhanallah, kalau Allah turunkan larangan pertama kali adalah larangan itu semua, maka tidak akan ada orang yang menerima ajaran Islam ini, saudara. Tetapi baginda Rasulullah SAW diberikan wahyu yang pertama oleh Allah berupa apa? Berupa perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membuka wawasan, membuka fikiran, membuka atmosfer, menjelajah alam semesta, menjelajah, membaca tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri dan di alam semesta ini. Untuk apa? Semakin lama keimanannya nanti akan dipupuk oleh Allah dengan ayat-ayat keimanan, ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang kebangkitan, ayat-ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mencela sesembahan ataupun berhala-berhala yang tidak patut untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka Allah mengharamkan riba ini bertahap. Yang pertama, tahap yang pertama ini apa? Larangan, Allah itu hanya memberikan komparasi atau perbandingan, perbandingan antara riba dan zakat. Menurut perspektif Allah dan menurut perspektif atau menurut kacamata orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Na'udzubillah min dzalik. Seperti tadi, surat Ar-Rum ayat 30. Ini ayat pertama tentang pengharaman riba, tetapi belum dilarang secara total. Baru perbandingan saja supaya mereka mikir. Supaya mikir, bos. Baca, iqra. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turidun wajhallah faulaika humul mudhifun. Subhanallah. Dan riba itu salah satu penyebab lahirnya kerusakan di daratan dan di lautan. Maka setelah ayat-ayat tentang riba di dalam surat Ar-Rum ini, apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang kedua, Allah memvonis praktek riba yang dilakukan oleh konglomerat Yahudi sebagai bisnis yang zalim. Padahal kitab suci mereka sudah melarangnya. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa. Subhanallah. Surat An-Nisa ayat 160-161. Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba. Praktek mereka pebisnis Yahudi adalah termasuk kalangan agamawannya, termasuk kalangan awamnya, bukan hanya pebisnisnya. Mereka suka mengambil harta riba. Padahal waqad nuhu anhu, mereka telah dilarang oleh agama mereka ini. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Allah mengancam kepada orang-orang kafir seperti ini, mereka diancam oleh Allah dengan siksa azab yang sangat pedih. Itu surat An-Nisa 160-161. Lalu tahap yang ketiga apa? Pemirsa yang dirahmati Allah. Larangan khusus terhadap praktek riba pada masyarakat Islam yang ada di Madinah, terutama pada masyarakat Yahudi yang ada di Madinah, semua dikecam. Inilah praktek riba jahiliyah, yaitu riba yang radikal. Yaitu riba yang bagaimana? Adhafan mudha'afah, yang mencekik, yang berlipat-lipat ganda dia mengambil keuntungan. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, janganlah kamu makan harta riba, pendapatan dari riba yang berlipat-lipat ganda. Ini na'udzubillah min zalik. Yang misalnya mengambil keuntungan bunga pinjaman 500.000, bunganya 50% atau bahkan 100%. Pinjam 50.000 harus kembali 75.000 atau bahkan 100.000.
Subhanallah, ini sangat memberatkan. Ya, ini dilarang, dikecam. Ini baru tahap yang ketiga. Ini riba yang radikal, yang berlipat-lipat ganda. Nah, terakhir, di tahap yang keempat turun larangan riba secara total. Mau besar, mau kecil, sedikit atau banyak, semua dilarang secara total oleh Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, karena surat rangkaian ayat tentang riba ini turun di akhir-akhir periode dakwahnya Rasulullah SAW, terutama di Madinah. Ya, kalau tadi, ya, surat Ar-Rum turunnya di Makkah, ya, surat An-Nisa turunnya di Madinah, berhadapan dengan orang Yahudi, mengecam praktek ribanya mereka. Kemudian yang ketiga, surat Ali Imran juga di Madinah. Tetapi masih, ya, larangan itu terbatas pada riba yang adhafan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda. Tetapi di ayat yang terakhir ketika bicara tentang riba, yaitu di surah Al-Baqarah, di akhir periode dakwahnya Nabi SAW, Allah turunkan ayat yang tegas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Artinya apa? Sisa riba itu yang sedikit-sedikit, kecil-kecil. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, inilah cara Allah melarang riba dan menyuburkan sedekah. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mungkin bagi ada orang yang sementara orang berpikir, oh enggak mungkin, ekonomi tidak pakai bunga bank. Ekonomi pasti akan meniscayakan kita pakai bunga yang berlipat-lipat ganda. Ya. Uang harus bekerja menghasilkan uang. Uang harus jadi komoditi supaya kita ini bisa melipat gandakan kekayaan. Dan kemudian dengan itu bisa kita investasikan lagi dalam banyak-banyak bidang. Ya, maslahatnya adalah untuk mempekerjakan banyak manusia, banyak orang. Ya, bangun banyak industri, bangun ini. Tetapi caranya itu dengan cara yang zalim, saudara. Tidak dibenarkan oleh Allah. Karena itu masuk kategori apa? Aklihim amwalan nasi bil batil. Islam sangat perhatian dan sangat peduli, ya, soal mencari nafkah. Soal makan, ya, apa yang kita makan itu dinilai oleh Allah. Makanan kita yang masuk, konsumsi yang kita makan, yang kita minum, itu menjadi ukuran standar moral, etika dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita makan sembarangan, kalau kita makan dengan cara menzalimi orang, ya, harta mereka dengan cara yang batil, maka ini sudah masuk kategori yang berat. Ya, maka Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, teman-teman yang dirahmati Allah, itu melihat apa? Peristiwa bagaimana seperti direkam dalam hadis Nabi SAW. Ya, Nabi melihat ada orang yang disiksa oleh Allah, perutnya itu besar seperti rumah. Subhanallah, ya, besar seperti rumah. Lalu ditanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Orang ini disiksa, perutnya luar biasa, ya. Perutnya itu besar, menggelembung seperti rumah. Nauzubillah min zalik. Maka kata Jibril alaihi salam, mereka itu adalah hum akalatur riba. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Wal iyazubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi mendorong kita untuk banyak bersedekah, ya. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya, solidaritas umat ini sangat penting, saling mencintai karena Allah. Maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Orang yang saling mengunjungi, care kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat, akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Orang yang saling memberi, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hidupkan apa? Saling cinta mencintai sesama umat Nabi.
Ayo kita hidupkan saling mutazawirin, saling mengunjungi supaya kita tahu kondisi sahabat kita, teman kita, tetangga kita, apakah ada kekurangan, apakah ada satu hal yang perlu kita bantu. Ayo hidupkan sunnah ini. Ini sunnah Nabi, saudara. Ya. Wal mutabadzilina fiha, sunnah untuk saling membagi, memberikan. Ya, jangan hanya pandai saudara menambah dan mengalihkan sesuatu. Jangan hanya pakai otak bisnis, otak dagang, tapi otak bagaimana kita membagi. Ya, membagi, sharing keuntungan, sharing keuntungan bisnis kita ini untuk apa? Untuk dakwah kepada Allah, untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara. Dan wahaqqad mahabbati lil mutawassilina fiyya, orang yang suka menjaga tali silaturahim, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ajaran Al-Qur'an. Ya. Dan ketika Al-Qur'an mengecam praktek riba, ya, menghancurkan riba, ya, kata-kata Allah ini di ayat 278 itu apa? Yamhaqullahu riba. Allah membinasakan, memusnahkan riba. Ini sangat tegas ayat-ayatnya. Dan ini mukjizat Al-Qur'anul Karim. Sebelum turun ayat-ayat tentang riba ini yang begitu keras, begitu mengecam riba ini, saudara yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan mulai dari ayat berapa? Mulai dari ayat 275. Ya, digambarkan oleh Allah orang yang makan riba itu, ya, dia akan kerasukan setan. Dia tidak tegak berdiri kecuali dia seperti orang yang kerasukan setan. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min zalik, ya. Sehingga ada ulama, ya, Imam Abu Zahrah, ulama besar dari Mesir, menulis dalam tafsir Zahratut Tafasir. Ini orang yang suka makan riba seperti pialang-pialang saham, bursa-bursa saham, ya. Itu mereka perilakunya seperti orang kesetanan. Ketika mendapatkan untung, ya, naik harga sahamnya, mereka apa? Bergembira, ria, wah, lompat-lompat, joget-joget, berhambur-hamburan harta, ya, menyia-nyiakan harta. Kemudian kalau dia mendapatkan kerugian, dia seperti orang gila, teriak histeris, pukul-pukul meja, kemudian menangis, ada yang gantung diri, ada yang lompat dari lantai sekian, nauzubillah min zalik, ya, bunuh diri, saudara. Kemudian ayat 276, nah, Allah menghapus, membinasakan riba, memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kata-kata menyuburkan, ya, Allah ganti istilah riba yang awalnya itu positif tapi dijadikan negatif, buruk oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik Makkah. Maka Allah tarik lagi makna positifnya itu untuk apa? Menyuburkan sedekah, mengembangkan ekonomi umat dengan sedekah, ya, memberikan keberkahan pada sedekah itu untuk kita saling tolong menolong dan membantu di jalan Allah. Kemudian apa? Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya. Larangan untuk mengambil sisa-sisa riba. Ya, lalu Allah mengecam dan mengumumkan perang dalam ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau, ya, segera untuk meninggalkan, menghentikan praktek riba, maka ketahuilah, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepada mereka. Subhanallah. Dan di sini ada panduan. In kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kita meminjamkan uang itu bukan untuk menghisap, untuk mencelakai orang, tapi kalau mereka minta tangguhan pembayaran hutang, maka berikanlah. Fanaziratun ila maisarah, sampai keadaan mereka memungkinkan bagi mereka mudah untuk mereka bayar kembali hutangnya. Dan cara Allah menyuburkan, ya, membinasakan atau memusnahkan riba ini sudah dipersiapkan infrastrukturnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya ini sangat menakjubkan. Jadi rangkaian ayat dari ayat 262 tentang keutamaan infak di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat 264. Mulai dari 263, 264. Kemudian ayat 265 perumpamaan mendapatkan 700 keuntungan bagi orang yang berinfak seperti apa? Orang yang menanam benih, biji, ya, mengeluarkan tangkai. Subhanallah.
Ya, subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita tanamkan, kecintaan untuk bersedekah, keinginan, kehendak yang kuat untuk berzakat, untuk memfungsikan, mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat muslim dimanapun kita berada. Ini cara Allah untuk menghancurkan riba, karena dia akan menghancurkan sendi-sendi kemasyarakatan dan sendi perekonomian umat. Zakat, sedekah menjadi solusi, menjadi obat, menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan sistem yang zalim yang ada kita dapatkan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan kita semua, mari kita gerakkan semangat untuk berzakat, semangat untuk infak dan sedekah. Ya. Jangan sampai kewajiban dalam Islam ini kita abaikan. Sayang, potensi zakat di negeri kita mestinya sudah mencapai 200-an triliun rupiah, tetapi masih banyak yang enggan berzakat, baik individu maupun korporasi. Sehingga yang terserap saat ini dana zakat yang bisa diambil itu hanya 10% dari total potensi zakat yang ada di negeri yang kaya raya ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.